Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Hanif, NIM 42422016 dari kelas 2022A. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai analisa butir soal. Di dalam analisa butir soal tersebut ada 3 poin utama, yakni tingkat kesukaran, daya pembeda, dan juga indeks pengecoh. Oke, kita langsung ke pembahasan. Yang pertama ada tingkat kesukaran pilihan ganda. Nah, tingkat kesukaran pilihan ganda ini dirumuskan dengan P sama dengan B per N, di mana P adalah proporsi atau indeks kesukaran dan B yakni jumlah siswa yang jumlah siswa yang menjawab dengan benar, dan N yakni jumlah peserta tes. Baik, kita langsung ke contoh soal saja. Ada 20 siswa yang mengikuti mata pelajaran bahasa Inggris. Ujian tersebut berjumlah 10 soal, dan dari 20 siswa yang menjawab soal nomor 5 dengan benar berjumlah 11 orang. Nah, berapakah indeks kesukarannya? Oke, kita langsung masukkan rumusnya saja, di mana P sama dengan B per CS. Yakni jumlah siswa yang menjawab dengan benar dibagi dengan jumlah peserta tes. Nah, tadi kan ada 11 orang yang menjawab dengan benar dan jumlah keseluruhan siswanya ada 20. Jadi 11 per 20 sama dengan 0,55. Nah, 0,55 ini masuk ke kategori sedang. Oke, kita masuk ke poin kedua, yakni tingkat kesukaran uraian yang dirumuskan dengan mean sama dengan per skor maksimal. Nah, untuk keterangannya, TK sama dengan tingkat kesukaran, mean sama dengan rata-rata skor siswa, dan skor maksimum skor maksimal yang menjadi pedoman. Nah, kita ke contoh soalnya. Pertama-tama kita cari mean-nya dulu. Untuk mencari mean kan itu total skornya dibagi dengan jumlah siswa. Nah, ini total skornya didapat 36 dibagi dengan jumlah siswa, yakni 5. Jadi didapat hasil 7,2. Kita masukkan ke rumus. Mean per skor maksimal sama dengan 7 per 2 dibagi 10 sama dengan 0,72. Nah, 0,72 itu masuk ke kategori mudah, sedang. Oke, kita ke poin selanjutnya, yakni daya pembeda. Yang pertama ada daya pembeda soal pilihan ganda. Nah, di sini sudah ada tabel kelompok atas dan kelompok bawah ya. Nah, kita daya pembeda ini mempunyai rumus D sama dengan BA per CA min BB per JB sama dengan PA per PP, di mana J yakni jumlah peserta tes, JA banyaknya peserta kelompok atas, JB banyaknya peserta kelompok bawah, BA banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar, BB banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan benar, PA proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar, dan PB proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab dengan benar. Kita ke contoh. Pada soal nomor 3, jumlah siswa kelompok atas yang menjawab dengan benar berjumlah 5 orang, sedangkan pada kelompok bawah terdapat siswa yang menjawab dengan benar. Berapakah daya pembedanya? Kita masukkan ke rumus DA per D sama dengan BA per JA min BB per JB sama dengan PA per PP. Nah, rumus-rumus tadi kita masukkan ke soalnya. Jadi 5 per 5 min 3 per 5. 5 per 5 hasilnya 1, 3 per 5 hasilnya 0,6. Nah, hasilnya itu 0,40. Jadi masuk ke kategori baik.
Oke, selanjutnya ada daya pembeda uraian. Untuk daya pembeda uraian, rumusnya itu min A dikurangi min B per skor maksimum, di mana min A merupakan rata-rata skor siswa pada kelompok atas dan min B rata-rata skor siswa pada kelompok bawah. Oke, di sini sudah ada tabel siswa yang masuk ke kelompok atas dan kelompok bawah. Jadi kita langsung ke soalnya saja. Pertama-tama kita cari min kelompok atasnya terlebih dahulu. Untuk mencarinya, ya ini total nilai dibagi dengan jumlah siswa. Jadi total nilainya itu 20 dibagi dengan 5. Jadi 4. Kemudian min kelompok bawah didapat total nilainya itu 12 dibagi dengan 5 siswa, hasilnya 2,4. Oke, kita masukkan ke rumus utamanya. Min A per min B sama dengan, yakni 4 min 2,4 per skor maksimumnya 5. Jadi didapat hasil 0,32. Nah, 0,32 ini masuk ke kategori baik. Nah, dari mana kita menentukan itu masuk ke kategori baik? Dari mana? Itu dari tabel di sini. Oke, kita ke poin terakhirnya, ini indeks pengecoh. Nah, untuk indeks pengecoh mempunyai rumus IP sama dengan B per dalam kurung N besar min B tutup kurung dibagi N kecil min 1 dikali dengan 100%, di mana IP merupakan indeks pengecoh, B sama dengan opsi, N sama dengan peserta didik yang ikut tes, B jumlah peserta didik yang menjawab benar pada setiap soal, N sama dengan jumlah alternatif jawaban, dan dan 1 itu merupakan bilangan tetap. Oke. Untuk kualitas soal pengecoh itu bisa dilihat di sini. Jadi kita langsung ke contoh soalnya saja. Nah, di sini jumlah siswanya itu terdapat 20. Dan di sini ada soal berikut ini yang tidak termasuk hewan herbivora adalah A. Sapi, kambing, domba, dan harimau, di mana jawaban yang benar adalah D. Harimau. Nah, dari soal tersebut didapat ini tabel siapa saja yang menjawab soal dengan benar dan siapa saja yang terkecoh. Nah, kita masukkan rumusnya. IP sama dengan P per dalam kurung N besar min B tutup kurung dibagi dalam kurung N kecil min 1 tutup kurung dikali 100. Nah, IP sama dengan P ini tadi kan pilihan. Pilihannya ini ada 4, jadi kita tulis 4 per 20. 20 ini jumlah siswanya, yakni N. Min 11. 11 itu jumlah siswa yang menjawab dengan benar. Dibagi 3. 3 itu jumlah jawaban pengecohnya. Dan min 1. Dikalikan 100%. Nah, dari hitungan ini terdapat hasil 88%. Nah, 88% ini termasuk dengan kategori sangat baik di sini ya, untuk menentukan kategorinya. Baik, mungkin sekian saja pembahasan mengenai analisa butir soal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.